Selamat siang para penggemar, para penggiat budaya di seluruh Nusantara. Saat ini saya ditemani dengan Pak Sulistiono akan mengulas tentang Gajah Mada dari sisi literatur yang ada maupun dari sisi cerita masyarakat dalam tutur tinular maupun folklor yang ada di dalam masyarakat. Saat ini sebenarnya kami berada di petilasan Ibu Ratu Tribuana Tunggadewi yang ada di Klinterjo. Tapi kita sementara sebelum masuk ke ulasan tentang situs dari Klinterjo, kita akan coba dulu mengulas tentang Gajah Mada, Mahapatih Gajah Mada yang merupakan Mahapatih terbesar zaman Kerajaan Majapahit. Kita langsung saja dengan Pak Sulistiono. Beliau akan memberikan wawasan kepada kita siapa Gajah Mada dari sejak beliau lahir sampai beliau menapaki puncak sebagai Amengkubumi di Kerajaan Majapahit. Ya Pak, Iya. Mungkin Pak, ini untuk semua para pemirsa dari Sandiakala Nusantara, Rama Channel, Mojokerto Channel, dan Mbah Meong. Surya Wilwatika Nusantara juga. Dan Jayarjo TV. Ya. Semoga semua para pemirsa bisa untuk ikut menyimak apa yang sedang kami bahas. Mbah, Pak, mohon izin, ini sekarang kalau kita berbicara tentang Mahapatih Gajah Mada, beliau adalah Mahapatih yang luar biasa dan sangat dikagumi Sebagai konseptor Nusantara, Kesatuan Republik Indonesia sekarang ini. Dan sebagai asal muasalnya ya Pak ya dari sini. Siapa sebenarnya beliau Pak? Lahirnya seperti apa? Mungkin Bapak bisa berikan gambaran. Seperti apa? Ada dua sumber selama ini yang kami pahami. Pertama adalah sumber dari folklor. Cerita rakyat yang berkembang di daerah Lamongan dan di daerah Jombang sebelah utara. Jadi Lamongan dan Jombang sebelah utara ini. Sebelah utara atau tepatnya utara Berantas. Gajah Mada itu dilahirkan oleh seorang perempuan yang namanya Dewi Andong Sari. Oh, jadi ibunya Gajah Mada itu Dewi Andong Sari. Dan konon menurut cerita rakyat, Dewi Andong Sari itu adalah salah satu dari selir Raden Wijaya. Ketika Raden Wijaya mendapatkan putri Dara Petak yang melahirkan Jaya Negara, entah ada persoalan apa, kemudian Dewi Andong Sari ini dikebonkan. Dikebonkan itu artinya ditempatkan di luar istana atau diasingkan. Di mana tempat pengasingannya? Yakni di hutan Cancing, wilayah Lamongan, dari Nyimbang itu ke timur. Di sana masih ada sampai sekarang petilasannya, baik petilasan Gajah Mada maupun petilasan Nyai Andong Sari atau Dewi Andong Sari yang juga disebut sebagai petilasan Mbah Ratu atau Gunung Ratu. Nah mungkin nih para pemirsa, kan? Para pemirsa juga ini adalah sesuatu yang berdasarkan cerita dari masyarakat turun temurun ini ya Pak ya. Dan ini memang sudah menjadi sesuatu yang sangat mungkin teringat di setiap kepala setiap orang ya, bahwa ini cerita beliau ini sebenarnya adalah selir dari Raden Wijaya. Cuman karena setelah Raden Wijaya menikah dengan Dara Petak, akhirnya beliau dikebonkan. Dan beliau sekarang masih ada petilasannya yang disebut dengan petilasan Gunung Ratu atau Mbah Ratu. Terus Pak, gimana lanjutannya nih Pak? Jadi ketika Dewi Andong Sari itu dikebonkan, beliau dalam keadaan sedang hamil. Lalu lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian dirawat oleh Buyut Sidowayah
Buyut itu kepala desa. Ya, zaman itu memang buyut itu kepala Ya, desa. kepala Ye. desa. Sebutannya buyut memang Ya. di zaman Majapahit. Sidowayah di daerah utara Brantas sampai ke daerah Ngimbang itu ada 2. Hmm. Jadi ada desa Sidowayah yang masuk ke wilayah Lamongan, Ye. ada desa Sidowayah yang masuk ke wilayah Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Jadi ini dua kemungkinannya di sini. Iya, 2 artinya. kemungkinan. Tapi Makanya- toponimnya itu masih ada sampai sekarang. Makanya di dua tempat inilah terjadi betul. cerita itu ya Pak ya, masih turun temurun. Ye. Masih Ya. kaitannya jelas ini. Sidowayah, Buyut Sidowayah yang mana? Apakah yang ada di Ngimbang? Apakah Atau yang ada Di di Jombang. Jombang, Iya. terutama wilayah Kabu. Ye. Ye. Nah, kalau kita lihat pada tinggalan artefaknya, arkeologisnya, memang yang kami temukan itu adalah di di dusun Sidowayah, desa Sumberaji Kabuh, Yang malah di Jadi- Jombang artinya. di Jombang. Ye. Jadi di sana itu di sebelah selatan Sendang Selaji ini banyak ditemukan fragmen-fragmen gerabah keramik dan juga tinggalan-tinggalan arkeologis yang lainnya. Ye. Ye. Nah, kebetulan juga di tegalannya Mas Pur ya, Mas Pur ya. Ya ini juga coba disut ini ke sini Mas Pur ya. Ini ya. Jadi tinggalan arkeologis yang ada itu antara Sidowayah Lamongan dengan Sidowayah Kabu Jombang Ye. itu terdapat di wilayah Kabu Jombang. Coba apa saja Mas Pur yang Ya. sampean pernah Kebetulan temukan nih, di beliau sana? juga ini Katanya karena ada, di lokasinya beliau nih yang ada nih. Ya. Ya banyak pecahan-pecahan gerabah sama uang-uang kuno yang tengahnya ada lubangnya kotak itu. Oh, Bang Ya. Kepok ya. Pecahan-pecahan keramik yang bawahnya itu ada huruf-huruf Cina gitu. Sama gigi-gigi jaran itu banyak. Gigi kuda. Oh gigi, Gigi oh kuda. kaki itu ya. Gigi. Oh gigi malah Gigi ya. kuda. Terus ada itu Mas Pur, batas desa yang berupa pring, barongan itu. Ya, ada di Ada, ya. wilayah hutan situ pohon peng itu yang sangat banyak gitu di wilayah hutan selatannya Sumberaji. Sumberaji. Sendang Selaji. Sendang Selaji, ya. Sendang Selaji. Ya. Banyak orang mencari emas juga Mas Pur di sana. Ya banyak biasanya yang pakai alat pendeteksi logam Oh. banyak. Dan banyak ditemukan ya. Iya kadang yang nemu. Nah, ini emasnya emas apa ini Mas maksudnya nih? Ini emas memang emas dari pegunungan atau memang emas peninggalan ini? Kayaknya dulu ada yang ngayak juga, Oh, ngayak iya, di sungai iya. gitu. Di sungai ya. Tempat ada. Kembali Mbak, kembali Pak. Ini kan setelah beliau lahir, kemudian dipelihara, diasuh sama Buyut Buyut Sidowayah. Terus seperti apa lagi Pak? Ya, Nih, Pak? ketemu kan? Iya. Jadi Buyut Sidowayah ada di Korelasinya sudah ketemu nih di dua titik ini. Kabu, ya Iya. kan? Di Kabu Jombang, Iya. desanya Sumberaji. Buyut Sidowayah itu punya hubungan famili dengan Buyut Bedander. Bedander. Siap, nggih. Bedander mana? Bedander. Kira-kira? Ya, waktu kejadian Prabu Jayanegara kalau ingat Bedander. Bojonegoro saya. apa Kabu? Jombang. Nah, ini saya. Bedander Jombang. Bedander juga di Jombang. Bedander Jombang di Siap. wilayah Kabu. Nggih, nggih. Dusunnya Bedander, Hmm. desanya Sumbergondang, kecamatannya Kabu. Hmm. Ya, jadi setelah dia dipelihara oleh Buyut Sidowayah, Nggih. yang punya hubungan dengan Buyut Bedander, dia sering diajak ke sana, Hmm. sering diajak ke Ke Buyut, tempat Buyut Bedander. Buyut Bedander. Nggih, kepala Nah, mungkin. desanya ya. Mungkin teman-teman juga menanyakan, benarkah itu Bedander di desa Sumbergondang, kecamatan Kabuh? Nah, Semua kembali kepada bukti-bukti kesejarahan. ya. Harusnya seperti Iya. itu memang harus kita Kan berbicara nggak boleh- sejarah kan ya. Iya, kita nggak boleh bicara itu tanpa bukti. Nggih. Siap. Perlu diketahui teman-teman bahwa di Bedander Kabuh itu banyak sekali tinggalan arkeologisnya. Satu Nggih. adalah pagar Banon, Pagar Banon. pagar Banon, Nggih. pagar Boto ini. Nggih. Nah. Kemudian 2 dorpel, Dortel. ambang pintu Nggih, dari nggih, nggih. batu andesit. Siap. Nah, disitulah kita perkirakan
rumah buyut Bedander itu. Ya, kan? Hmm. Karena nggak mungkin kan masyarakat biasa itu punya rumah yang dikelilingi oleh pagar bata, pagar bata. Banon itu bata. Tidak mungkin ada masyarakat biasa pada zaman itu memiliki rumah yang punya dorpel, ambang pintunya dari batuan itu. Nah, di situ juga banyak ditemukan fragmen-fragmen atau pecahan-pecahan, baik itu terakota zaman Majapahit maupun fragmen-fragmen keramik Cina. Ya. Kemudian juga ada di dekat Bedander sendiri ada namanya Batur Candi Jeladri. Batur Candi Jeladri. Batur itu adalah bawahnya. Sampai sekarang masih ada. Masih ada di Bedander. Kemudian di sana juga ditemukan lumpang-lumpang kuno. Ya kan? Ini kalau dikaitkan dengan Bedander yang ada di lain tempat, di yang satunya lagi memang nggak ada. Di Bojonegoro. Bojonegoro nggak ada peninggalan seperti ini ya, Pak. Arkeologisnya nggak ada. Jadi lebih cenderung memang Bedander yang disebut ini adalah memang Bedander yang ada di Jombang. Jadi terkaitlah sudah nih kan lah dari letak dekat. Ya wajar kalau berjalan antara sama Jombang. Jadi terus tinggalan yang lainnya adalah umpak-umpak batu. Itu ada 30 lebih umpak-umpak batu. Di Bedander di sana juga. Ada sumber pakel yang letaknya itu di bawahnya Batur Candi Jeladri. Cuma sekarang Candi Jeladri itu dikenal sebagai makam Wali Wolu Songo Tinari. Ada 9 makam. Tapi saya yakin bahwa itu bukan makam. Saya yakin itu hanya petilasan. Ya kemungkinan setelah Majapahit runtuh, ya toh, daerah Bedander, Kusambian, daerah Tuanaru, ya sampai Pucangan sana, ini kan daerah yang sangat ramai pada saat itu. Daerah yang sangat ramai. Bahkan kan pernah jadi pusat pengungsian Prabu Jayanegara juga. Pengungsian di sana beliau. Ya toh? Nah, itu kemungkinan Wali Songo datang ke sana pada zamannya setelah Majapahit. Setelah Majapahit dan masuk ke Bedander. Zaman Islam. Zaman itu Islam. mengislamkan orang-orang di daerah sana. Terus lagi? Enggak, ini mungkin para pemirsa kan bingung kenapa kita harus beliau menceritakan keterkaitan sampai ke Bedander segala. Nanti ini ada kaitannya. Semua yang diceritakan beliau ini kenapa kita Gajah Mada setiap saat dari kecil sudah tahu dengan buyut Bedander. Nanti kaitannya itu akan muncul di saat beliau sudah menduduki posisi ya, Pak ya. Iya, betul. Mungkin lanjut Pak. Lalu oleh buyut Bedander yang juga punya famili dengan buyut Penanggungan, ya toh, si Gajah Mada ketika remaja dititipkan kepada buyut Penanggungan untuk direkomendasikan sebagai prajurit Bayangkara di Majapahit atau prajurit gitu aja dulu. Prajurit. Ya, nanti ditempatkan di pasukan Bayangkara, apa pasukan Rananggana, apa pasukan Jalapati, apa pasukan Halayuda. Itu ada empat kesatuan kan di Majapahit. Nah, ini itu nanti. Itu nanti ya. Jadi oleh buyut Bedander dititipkan pada buyut Penanggungan agar bisa direkomendasikan menjadi prajurit di Majapahit. Kenapa kalau harus melalui buyut Penanggungan? Karena buyut Penanggungan itu punya hubungan erat dengan Patih Arya Tadah. Atau kaitannya di sini. Empu Krewes. Nah, akhirnya kan muncul ini saya keterkaitannya sedang terus. Akhirnya kan Gajah Mada diterima sebagai prajurit di Kesatuan Bayangkara. Masuk di Kesatuan Bayangkara. Ya ini pasukan pengawal raja. Karena ada tiga kesatuan, ada 4 kesatuan: Bayangkara, Rananggana, Jalapati, Halayuda. Ini, tapi dia diterima di Bayangkara, prajurit Bayangkara. Pengawal itu raja. Pada masa zaman pemerintahan Prabu Jayanegara. Mulai muncul di sini. Yang usianya itu hampir
setara. hampir setara. Jadi Hampir antara Gajah Mada seumuran. dengan Jaya Negara itu Jaya Negara seumuran. hampir Nggih. seumuran. Nggih, nggih, nggih. Itu kalau menurut folklore dari wilayah Utara Berantas dan Limbang. Nggih. Kalau kita dasarkan pada babat Gajah Mada, Nah ini saudara-saudara, Ya. ini kita kalau tadi itu folklore, mm-mm, sekarang ini kita akan coba mengulasnya dari sisi babat ini. sisi babat. Sisi itu babat, secara- babatnya babat Gajah Mada ini ya, Pak ya. Monggo Pak. Ya. Jadi menurut salah satu dari manuskrip yang disebut dengan babat Gajah Mada dari Bali, Nggih. Gajah Mada itu adalah anak dari Patni Nari Ratih, Hmm. ya. Istri dari Empu Suradarma Yogi. Gitu ya. Nggih, nggih, nggih. Nah, karena Empu Suradarma Yogi itu menjadi seorang wiku, Nggih. ya, akhirnya mereka tidak bertempat tinggal jadi satu. Nggih, nggih. Patni Nari Ratih berada di Wilwatekta, Nggih. kemudian Empu Suradarma Yogi ini ada di Giri Madri, Iya. Gili Madri, ya. Ya, ya, ya. Itu semacam apa Pasraman namanya? lah. Iya, Pasraman, iya, ya, Pasraman. pasraman. Gili Madri, Pasraman Gili Madri. Itu di sebelah selatannya Lemah Caitra atau Lemah Gelis. Jadi Pasraman Giri Madri itu ada di sebelah selatan selatannya dari Lemah Citra. Lemah Caitra atau Lemah Gelis. Gelis. Jadi jarak antara Wilwatekta dengan Giri Madri itu nggak begitu jauh. Nggih, nggih. Sehingga tiap hari Patni Nari Ratih itu mengirim makanan dan keperluan suaminya Nggih, yang ada di Pasraman Giri Madri itu. nggih. Diceritakan dalam babat itu, suatu ketika Empu Suradarma Yogi mengambil air yang cukup jauh, Patni Nari Ratih sedang datang berkunjung untuk mengirim makanan. Nah, disitulah Dewa Brahma turun karena terpikat oleh kecantikan Dari Patni Nari Ratih. Tri. Nggih. Ya, Dewa Brahma turun Menyerupai. menyerupai Empu Suradarma Yogi. Dan ini kalau saya banding-bandingkan kok hampir sama dengan Kenarok. Kenarok. Nggih, Ya. nggih, nggih, kayak Kenarok. Lembu juga. Para. Sama juga dengan kan- kalau di kan Bali itu. kisahnya ini sama dengan Keboiwo. Ya, kebetulan. Mirip juga kayak begitu. iya, iya. Nggih, lanjut, Pak. Ya. Jadi ketika dia ini menyerupai Membo dalam bahasa sini itu Membo atau apa? Menjelma ya. Nggih, menjelma. Dewa Brahma menjelma menjadi Menyerupai Empu sang suaminya. Suradarma Ya. Yogi. Akhirnya terjadilah hubungan Antara mereka berdua. antara mereka berdua. Yang membuat Nah, meskipun Patni Nari Ratih itu apa namanya tahu ya setelah suaminya datang kok kembar gitu ya tahu, tapi baik Patni Nari Ratih maupun Empu Suradarma Yogi nggak berani berbuat apa-apa. nggih. Karena apa ya yang Durung melakukan itu adalah yang disembah itu dewanya gitu ya. Nggih, nggih, nggih. Dewanya. Tidak lama kemudian dia hamil karena malu ya kan? Ya, namanya seorang wiku Seorang punya wiku istri. Pak. punya istri yang tempatnya berpisah kok Kok bisa hamil? Nggih. Akhirnya dia meninggalkan Mengungsi pindah. meninggalkan Giri Madri maupun Wilwatekta Nggih, ke wilayah Mada. Gunung Semeru. Ke Gunung Semeru. Ya, Nggih, ke Gunung jadi Semeru. dia Hmm. Kalau bahasa sini apa Mas? Minggat ya. Hijrah. Iya, mungkin hijrah kalau Karena sekarang ya. Di Gunung Semeru akhirnya tibalah dia di sebuah desa Mada. Nah, di sini yang disebut Desa Ah, Mada ah. munculnya jembahnya. Ya. Nggih, terus Mbak. Lahirlah seorang laki-laki yang kemudian dirawat oleh Buyut Mada atau lurah Desa Mada itu ya Nggih. sampai besar. Tapi cerita selanjutnya ini sudah tidak ada. Silakan, nggih. Ketika si Gajah Mada kecil lahir, Patni Nari Ratih bersama dengan suaminya Empu Suradarma Yogi ini melanjutkan perjalanan untuk bertapa. Jadi mencari apa? Mencari kamuksan. Nggih, kamuksan. Ya. Akhirnya Kalau zaman dulu. sampailah Nggih. di wilayah Pelambang. Beliau berdua menetap di sana sampai meninggal. Pelambang. Pelambang Kalau di di lereng Gunung Semeru, sana. iya. Ya.
Ya. Tapi cerita selanjutnya Putus. putus. Tapi Itu. dari sini dari Babat ini cuman kita mengetahui lahirnya sampai beliau dipelihara oleh Buyut Mada di sana. Betul. Tapi untuk folklore ini Iya. masih berlanjut. Nah, gimana lagi Mbah? Nah, masih berlanjut. Kalau folklornya lagi. Karena apa? Juga ada sumber dari kitab Pararaton. Oh, ini kembali. Kita Ya, nih, nggih. Lanjut. Kita kembali ke sumber yang lain, ya ini kita Pararaton. Ya kan? Tapi cerita ini pun ini sekarang juga dikembangkan oleh masyarakat di daerah sana, terutama yang dipelopori oleh Dedi Adairi. Jadi seorang pemimpin Al-Azham di daerah sana itu, di daerah mana? Nimbang, daerah Lamongan. Lamongan, nggih. Itu untuk mengangkat masalah Gajah Mada itu Gajah Mada menjadi ini, sebuah tidak sekedar cerita rakyat, ya kan? Nggih. Tapi ingin Ingin diangkat mengulas. menjadi sebuah cerita fakta itu. Ya. Ya. Nah, kalau dari sisi itunya gimana dia, Pak? Ya. Ketika dia sudah menjadi prajurit di Majapahit, Nggih. Gajah Mada itu kan diterima di Kesatuan Bayangkara. Bayangkara, ya kan? Lalu di sana ketika terjadi pemberontakan Rakuti. Pancawilwatikta, Rakutira banyak rawiteng rayu yuratanca, ya kan? Ratanca terakhir. Kira Ratanca kan, ya. Iya, Tapi terakhir. dia kan gini-gini. Ratanca itu kan apa? Nggak seperti yang lain-lain ini. Nggih. Dia bisa pihak kanan, bisa pihak kiri. Dua kaki. Dua kaki. Dua kaki. Ya. Nah, ya. Tapi sebutannya ini 5 apa tadi, Pak? Pancawilwatikta. Pancawilwatikta. Iya. Ya memang ada dulu yang dikasih geral ra itu semuanya. Dharma ini. Putra. Ya. Iya, Jadi Dharma Putra. lengkapnya Ya, anggota Dharma Putra mereka Dharma semua. Putra Pancawilwatikta. Itu lengkapnya. Nggih. Ya, saya ulang lagi. Dharma Putra Pancawilwatikta. Nggih. Terus? Tahun 1319 Dharma Putra Pancawilwatikta melakukan pemberontakan. Nggih. Ya kan? Melakukan pemberontakan. Begitu serunya di dalam peristiwa pemberontakan itu, ya, penjenengan bisa menambah wawasan itu melalui buku yang ditulis oleh Langit Kresna Haryadi. Itu ada tiga serial. serial, Gajah Mada 1, Gajah Mada 2, Gajah Mada 3. Ya. Nanti Ini bisa. para pemirsa, ini anginnya mendadak besar. Ini kencang sekali mendadak. Ini kita lihat sampai pepohonan semua. Jadi mungkin suaranya agak sedikit terganggu. Tapi kita juga menganggap ini satu syukur ya, bahwa dapat angin ini kan enak juga gitu. Mungkin ada sisi yang lain juga kita nggak paham. Ya, mungkin ini sang perwira Gajah Mada juga sedang datang menyaksikan omong-omong kita. Nggih. Nah, ini setelah terjadi pemberontakan itu gimana ini? Oke. Pak? Iya. Ya. Nggih. Jadi waktu itu ya sebetulnya ada satu pasukan yang berpihak pada satu kesatuan pasukan yang berpihak pada Jayanegara. Nggih. Ya kan? Ya ini pas Halayuda. Rananggana, Jalapati ini sudah dikuasai oleh Rakuti. Rakuti nggih. Ya kan? Kemudian yang Bayangkara, Halayuda itu yang berpihak pada Jayanegara. dengan Bayangkara. Ya kan? Nggih. Masih ada satu lagi yang Apa? yang belum berpihak kemana ini? Yang mana? Kan yang dua ada berpihak 4 pada ya, Putin. nggih. Ya betul, Ya kan? ada 4 Empat kan? Nggih, dua-dua Nah. artinya. Ketika sudah dalam keadaan terdesak, maka seluruh kesatuan pasukan, 3 kesatuan pasukan itu semuanya berpihak kepada Rakuti, tinggal Bayangkara. Bayangkara. Itu pun tidak lengkap. Nggih. Itu hanya beberapa orang, 17 kalau nggak salah. 15. 15 ya, Nggih, 15 15. orang. Ada yang 19, ada yang 17. Dan nanti kita buka lagi di Pararaton. Ya. Nggih. Nah, itu pun juga nggak lengkap. Ada satu yang menjadi pengkhianat. Nggih, betul. Ya kan? Jadi setelah jebol pintu Purawaktara jebol, ya, Gapura Purawaktara itu jebol, ya toh. Nggih. Kemudian seluruh pasukan tiga pasukan ini menyerbu Menyerbu ibu kota. Istana. Istana udah masuk ke dan istana.
Jayanegara bersama dengan Gajah Mada dan keluarga beserta dengan beberapa anggota Bayangkara itu terkepung dalam istana. Ya. Akhirnya jalan satu-satunya hanya meloloskan diri melalui lorong. Kemungkinan, ya ini kemungkinan masih analisa. Itulah Sumur Upas. Kemungkinan itu yang dipakai untuk penyelamatan. Ya, yang diasumsikan diasumsikan itu sumur. jalan Lorong itu. Jadi lewat lorong itulah tembus ke belakang rumah kepatian Patih Arya Tada. Nah, oleh karena Patih Arya Tada waktu itu masih termasuk orang yang paling disegani oleh pihak manapun. Rakuti pun juga segan dengan Patih Arya Tada. Dari sana akhirnya bisa menyelamatkan diri sampai ke Wirasaba, ke Buyut Wirasaba. Buyut Wirasaba, bukan ke Bedander langsung, Pak? Belum ya? Belum, ke Wirasaba, Mojoagung. Mojoagung dulu. Nah, sekarang namanya Rosobo. Yang terkenal rawannya itu. Rawan Rosobo itu. Wirasaba. Di sana ketahuan oleh si Rakuti, akhirnya dikejar. Tapi sebelum apa namanya bisa sampai? Bukan. Sebelum tentara Kuti itu datang, Buyut Wirasaba bersama dengan Jayanegara dan para pasukan Bayangkara itu bisa menyelamatkan diri ke Buyut Jatiduwur di wilayah Kesamben. Jadi rentetannya setelah keluar dari Kota Raja langsung ke Buyut Wirasaba dikejar oleh pasukan Rakuti, tapi beliau bersama sudah pindah lagi ke Buyut Jatiduwur. Rumah Buyut Wirasaba dibakar. Di Buyut Jatiduwur itu kemudian mereka disamarkan pakai topeng, sehingga sampai hari ini yang namanya kesenian topeng Jatiduwur itu masih ada. Itu mulai dari kejadian ini ya, Pak? Untuk penyamaran itu. Ya. Dari Jatiduwur dengan penyamarannya menyeberangi Sungai Brantas. Tembus kalau sekarang itu ke Jalan Tapen. Tapen Kudu. Itu masih ada jalan, itu masih jalan kuno tapi sampai sekarang masih dipakai. Itu sampai tembus ke Bedander. Akhirnya tujuan akhir sampai di Bedander. Sampai di Bedander. Nah, ini para pemirsa yang saya hormati. Disinilah kaitannya kenapa tadi cerita tentang Bedander. Dan apa dasarnya? Kenapa Gajah Mada harus menyembunyikan, melarikan Prabu Jayanegara menuju Bedander? Iya. Nah, ini pasti ada analisanya, Pak. Betul. Nah, seperti apa kira-kira, Coba, Pak? kalau kita lihat beberapa peristiwa ketika seorang raja itu dijatuhkan, mengungsinya kemana? Apa ke sembarang tempat? Pasti ke tempat yang banyak pendukungnya. Banyak pendukungnya, ke tempat yang dirasa paling aman. Iya. Dan tempat-tempat di mana masyarakat itu bisa memproteksi beliaunya, ya kan? Iya. Dan dianggap Bedander ini adalah memang wilayah kekuasaan yang paling mungkin menjaga Gajah Madanya. Bisa menjaga Gajah Mada, bisa menjaga Prabu Jayanegara juga. Iya. Kan orang sembunyi itu kan tidak boleh sampai ketahuan siapapun. Betul. Jadi orang-orang sana ini yang bisa melindungi, yang bisa memproteksi, yang bisa menyembunyikan informasi apapun. Itu. Ya. Kemudian 4 tahun 1319 pemberontakan mengungsi. 1314 Prabu Jayanegara mengeluarkan sebuah prasasti yang disebut dengan prasasti Tuhanaru. 1324. 1324 ya. 24, kan? 1319, 20, 21, 23, 24. Nah, jadi Prabu Jayanegara mengeluarkan prasasti namanya prasasti Tuhanaru, sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Yang isinya memberikan hadiah kepada masyarakat Tuhanaru dan Kusambian, ya,
hak tanah Sima, Nah, tanah Sima. ya Nggih. toh? Bebas Desa pajak artinya nggih. Tani Sima kan. Iya. Nah, tingkatannya gitu lah, desa, Nggih. kemudian tani, Iya. kemudian tertinggi adalah Sima kan. Hmm. Nah, karena berkat jasanya membantu Prabu Jayanegara merebut kembali kota raja Majapahit itu. Jadi Itu yang diberikan kepada desa mana ini, Mas? desa Tuan Haru dan Kusambian. Dua-dua desa ini yang diberi, Iya. artinya masyarakat di sini yang diberikan sebagai statusnya sebagai Sima sekarang. Makanya kita masih bertanya, Nggih. kalau Kusambian kan identik dengan Kesamben. Nggih, betul, mirip. Mirip, kan? Toponimnya sama mungkin nih. Ya. Kalau Tuan Haru ini mirip dengan wilayah Grogol. Grogol Katemas yang sampai sekarang masih ada prasastinya, namanya Prasasti Grogol. Nggih. Yang sedang pernah diekskavasi juga kemarin itu. Yang Belum. Yang Penemuan- mati itu baru diteliti Hmm. dari Swedia. Ya, teliti dari Nggih, Swedia. nggih. Jadi Grogol ini fragmennya pecah menjadi 9, tapi angka tahunnya nggak jelas, Nggih. ya toh? Ada analisa itu adalah tinggalan dari Erlangga, tetapi kenapa isinya itu ada kemiripan dengan prasasti Tuan Haru yang berupa lempeng tembaga. Hmm. Ini. Inilah dia kaitannya ya, Bah ya. Rentetan, dan di sini perannya Gajah Mada yang sangat luar biasa. Iya, betul. Karena beliau yang berhasil menyembunyikan, anggaplah dalam ini mengamankan Raja Jayanegara Iya. dari kejaran musuh saat itu, yaitu Iya, Rakuti. betul, Rakuti, ya. Nah, sehingga beliau bisa terselamatkan, diam di tempatnya yang dulu memang tempatnya bermainnya Gajah Mada waktu muda. Iya, betul. Di tempatnya Buyut Iya, Bedander. Bedander. Ya, dan juga masih family. Famili beliau, sehingga Raja Jayanegara aman jadinya. Sehingga kemudian Gajah Mada berhasil merebut kembali ibu kota ini juga dengan bantuan masyarakat Kesamben. Kusambian dan Tuan Haru, termasuk Haru, wilayah iya. Bedander itu. Dari ketiga pasukan ini ada juga nggak dulunya yang tadinya memang pro atau mungkin membela Rakuti ini sudah bisa kembali lagi membela Prabu Jayanegara, Mbak, di Ya. dalam ceritanya, Bang. Jadi setelah ada koordinasi yang dirancang oleh siapa itu, Gajah Mada, ya toh? Iya, Gajah Mada. Akhirnya kan banyak yang Beralih kembali. Ya, Iya. jadi banyak yang sadar Iya. bahwa dukungnya pada Rakuti adalah salah. Salah. Ya, akhirnya kembali semua banyak yang mendukung ke. Jayanegara. Jayanegara. Prabu Jayanegara. Tapi ini berkat dari gerilya orang-orang dari Tuan Haru, Kusambian dan Bedander juga untuk melakukan gerilya politik, Saat itu mempengaruhi kalau massa maupun mempengaruhi satuan-satuan itu. Arya Tadah sendiri posisinya seperti apa, Pak? Ada waktu itu kan Patih Mangkubumi. Iya, di dalam Iya, kan? posisi waktu kejadian ini kan beliau tidak muncul nama beliau ya. Betul. Beliau tidak mengkoordinir atau seperti apalah, kayaknya nggak muncul. Dalam gitu, Pak. catatan sejarah memang tidak pernah ada Iya, secara betul. lengkap, tapi digambarkan oleh novel sejarah Iya, yang ditulis oleh Langit Kresna Haryadi. iya. Itu beliau memposisikan sebagai tokoh netral, Tokoh netral. tidak mau berpihak kepada Rakuti. Iya, iya. Bahkan ya dibalik kenetralan Arya Tada itu, Arya Tada, mereka juga ikut terlibat dalam mengkoordinasi gerakan Melawan, akhirnya melawan merebut gerakan merebut. politik, Iya. ya. Melawan Rakuti. Rakuti. Para pemirsa, para penggemar dari seluruh pecinta budaya, inilah rangkaian dari cerita tentang Gajah Mada sejak beliau lahir sampai beliau menjadi orang penting, belum sampai menjadi Hamengkubumi, orang penting di Iya. dalam pasukan Bayangkara, karena beliau sebagai pemimpin yang berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara dari kejaran saat itu oleh pemberontak Rakuti. Ya. Dan akhirnya Prabu Jayanegara dan keluarga selamat, dan akhirnya kemudian bisa mengambil alih kembali ibu kota. Ya, Bah ya.
Mungkin kita tutup dulu sementara ya, Bah ya. Betul, Ini ya. cerita ini sampai di sini dulu. Kita tahu ternyata di dalam folklore cerita masyarakat maupun di dalam cerita yang tertuang di dalam Pararaton, baik itu Pararaton maupun Babat Gajah Mada. Gajah Mada memang mempunyai adalah seorang yang sangat penting sejak dia kecil dan sejak dia masih bayi sudah dicatat ya, Bah ya, Iya, sebenarnya sudah diakui keberadaannya dan akan menjadi orang penting di masa depan. Dan yang perlu diingat, beliau lah konseptor NKRI. Beliau Inspirator paling inspirator tidak. ya, karena dari beliau muncullah gagasan Nusantara dalam satu kesatuan di bawah payung Majapahit, Majapahit dengan yang sekarang diadopsi menjadi di bawah payungnya NKRI. Sumpah Mukti Palapanya Yeah. itu. Mungkin itu para pemirsa yang saya hormati, kita tutup dulu tentang Gajah Mada. Kita akan coba mengulas tentang petilasan dari Bre Kauripan Tribuana Tunggadewi yang ada di Klinterejo. Wassalam.